Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di Natal yang kedua sekolah minggu kita. Sudah siap semua? Kalau adik-adik sudah siap, ayo semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Yang semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengisi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat 69 ayat 1 tambah 7. Kita masuk ke liturgi yang pertama, liturgi penciptaan. Pada mulanya gelap gulita, kemudian Allah menciptakan cakrawala, laut, ternak, serta tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan semuanya dengan begitu indah dan sempurna. Mari kita simak liturgi penciptaan ini dengan sopan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Amin. Sungguh hebat dan luar biasanya Allah. Pada hari pertama Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Sungguh hebat dan luar biasanya Allah. Pada hari kedua Allah menciptakan langit untuk disamakan yang ada di bawah kepala, yang ada air yang ada di atas kepala. Dan luar biasanya Allah. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang untuk menerangi bumi. Sungguh hebat dan luar biasanya Allah. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan makhluk hidup yang berkeliapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Amin. Sungguh hebat dan luar biasa Allah. Pada hari ke-6 Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan serta jenis binatang melata. Sungguh hebat dan luar biasanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung darat, ternak, dan segala binatang merayap, serta atas seluruh bumi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya yang telah dibuat. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi diciptakan. Amin. Hati yang bersyukur. Marah-marah, melawan, bohong adalah keinginan daging manusia. Saatnya kita siapkan hati untuk menyambutnya. Kedatangannya membawa hidup baru, pengharapan dan sukacita dalam Tuhan. Kristus hadir dalam hidup kita.
menyelamatkan, menuntun, membebaskan dari belenggu dosa. Penuhi hati dengan kasih dan syukur. Marilah kita selalu taat melakukan kehendak Tuhan. Liturgi 2. Awal manusia berdosa. Manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, tetapi oleh karena dosa manusia menjadi makhluk yang frustasi karena keadaan. Menuruti godaan-godaan, terbelenggu oleh kelemahannya sendiri. Mari kita dengarkan awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Allah menempatkan manusia ciptaannya di dalam Taman Eden untuk memelihara taman itu. Adam dan Hawa sangat bersukacita berada di Taman Eden, sebab segala sesuatu tersedia di taman itu. Ada bunga-bunga yang indah, ada segala macam buah yang enak. Allah berfirman kepada Adam, buah yang tumbuh di taman itu adalah milikmu. Engkau bebas memakannya, tetapi buah pohon yang di tengah-tengah taman itu janganlah engkau memakannya. Allah sering datang ke taman. Ia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Amin. Iblis sangat benci kepada Allah, karena itu iblis mau merusak bumi yang indah yang telah diciptakan Allah. Suatu hari, Hawa sedang berjalan-jalan sendirian di taman. Iblis datang kepadanya, bersembunyi di dalam seekor ular, dan ia berbicara kepada Hawa. Amin. Kata iblis, "Oh alangkah indahnya taman ini, betapa enaknya buah pohon yang ada di tengah taman ini. Apakah Allah melarangmu memakan buah yang di taman ini?" Tidak, jawab Hawa. Allah membolehkan kami memakan semua buah yang ada di taman ini. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh kami makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah berfirman bahwa kalau kami makan buah pohon itu, maka kami akan mati. Itu tidak benar, kata iblis. Engkau tidak akan mati jika memakan buah dari pohon itu. Justru jika engkau memakan buah dari pohon itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, alangkah indahnya itu. Hawa memandangi pohon itu. Buahnya indah, rasanya juga pasti sangat enak. Sayangnya, Hawa memetik buah itu dan memakannya. Iblis bergembira karena Hawa mendengar perkataannya. Lalu Hawa memanggil Adam dan memberikan buah itu kepadanya, lalu dimakan. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Takut dan bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Allah memanggil mereka di persembunyiannya. Lalu mereka datang dan memberitahukan apa yang telah mereka perbuat. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan demikian, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu." Amin. Di action. Firman Allah kepada Adam dan Hawa, karena engkau mendengar perkataan iblis dan memakan buah pohon itu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi lahat. Adik-adik, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lahir
Berita kedatangan Raja Damai. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bangsa yang berjalan di lembah kegelapan akan melihat satu cahaya yang begitu besar. Cahaya itu menyinari kegelapan hati manusia, sehingga firman-Nya dapat kita lihat dan ketahui. Mari kita dengarkan berita kedatangannya, yaitu liturgi ketiga. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Suara besar seru, bersihkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, dan luruskanlah di padang berantai jalan raya bagi Allah kita. Amin. Yesaya 40 ayat 4, setiap lembah ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Ada yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Amin. Waktunya akan datang. Bahwa aku akan menunjukkan sunat adil bagi Daud. Ia akan ditunjuk sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu. Amin. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Bukit Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Amin. Bersorak-soraklah dengan nari, hai putri Sion. Bersorak-soraklah dengan nari, hai putri Yerusalem. Amin. Zakaria 9 ayat 5. Askelan akan melihatnya, lalu takut, juga gajah, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas, dari gajah, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Natal di pandemi Corona. Inilah hari lahirnya Yesus pembawa damai untuk hati kita yang sunyi, membawa kebahagiaan bagi kita. Namun, Natal sekarang terasa berbeda. Duduk berdiam di rumah, satu keluarga dan lainnya.
tidak pergi ke gereja, harus menetap di rumah. Tidak latihan Natal bersama-sama karena virus COVID-19 mewabah. Seluruh dunia berduka. Namun, Natal kali ini adalah Natal yang bersejarah. Mari kita rayakan dengan sukacita dan hati yang bahagia. Angkatlah wajahmu, wahai kawanku. Jangan biarkan kesunyian menutupi bahagiamu. Tersenyumlah dan sambut kelahirannya. Mengucap syukurlah atas semua berkatnya. Nyanyikanlah kidung pujian. Marilah dengan sukacita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus telah lahir, membawa berkat sukacita dan keselamatan untuk kita semua. Marilah kita rayakan Natal bersama-sama dengan harapan dan cinta kasih. Selamat Natal, Papa dan Mama. Selamat Natal, keluargaku tersayang. Selamat Natal, teman-temanku tercinta. Selamat Natal, kakak sekolah minggu dan amang pendeta. Selamat Natal, wahai dunia. Tersenyumlah, sebab Raja Damai telah datang. Kita dengarkan liturgi 4. Yesaya mengatakan, Tuhan memberikan satu tanda bagi kita melalui anak darah yang akan melahirkan anak, dan namanya akan disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya melalui firman yang disampaikan oleh para nabi yang memberikan kabar sukacita akan lahirnya seorang penyelamat, yaitu Mesias. Mari kita dengarkan liturgi berikut. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Amin. Terima kasih. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Amin. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam balungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah
kesempatannya. Tuhan melihara tempat dalam bumi dan dalam segala di bumi segala manusia beriman kepadanya. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Sang Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Akuilah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Hiduplah sebagai anak-anak terang, taat, kasih, serta jadi berkat dan penuh hikmat. Mari kita dengarkan apa yang harus dilakukan
sebagai anak-anak terang. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari cita-cita. Aku hendak bergemar pada perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Amin. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Efesus 5 ayat 16-17. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu menaati Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, maka ia akan mendapat balasan dari Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah mengangkat dirimu sendiri bijak
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Selamat menyambut Natal, anak-anak sekolah minggu Balikpapan Baru. Kita tidak bisa berjumpa di gereja, tapi kita bisa berjumpa dan merayakan Natal lewat layar televisi, lewat layar komputer, lewat layar handphone dari orang tua, dari kita masing-masing. Mari kita berdoa. Semua anak-anak sekolah minggu mengulang kalimat Amang Pendeta. Semua anak-anak sekolah minggu mengulang kalimat Amang Pendeta. Semua tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami hari ini merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Berbicaralah kepada kami. Bersama-samalah dengan kami. Kami adalah umat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan kembali kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kurang lebih 2000 tahun yang silam. Nah, pada waktu itu para gembala itu adalah orang yang tugasnya bekerja menjaga ternak, domba atau kambing. Nah, mereka sedang bekerja malam hari di tengah padang. Supaya apa? Supaya domba-dombanya tidak hilang dimakan binatang buas atau dicuri. Nah, karena itu mereka menjaga domba-domba itu di padang.
Nah, pada waktu itu semua anak-anak kita tahu listrik belum ada. Gelap, dingin, sunyi di padang Efrata. Tapi mereka harus bekerja, berjaga-jaga di waktu malam. Apa yang dilakukan para gembala itu mirip yang dilakukan sekarang oleh para satpam. Anak-anak tahu satpam, satuan pengamanan, atau polisi, atau buruh tambang, atau nelayan, atau juga dokter dan perawat, atau petugas pemadam kebakaran yang harus bekerja malam hari. Nah, seperti itulah gembala-gembala itu bekerja malam hari. Di malam yang gelap, di malam yang dingin, di malam yang sunyi. Tiba-tiba mereka melihat seorang malaikat Tuhan berdiri. Seorang malaikat Tuhan berdiri. Mereka semua sangat terkejut dan ketakutan. Malaikat itu bersinar-sinar, memancarkan kemuliaan Allah. Tapi malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kabar baik, kabar gembira. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, sudah lahir di kota Daud. Jangan takut. Aku memberitahukan kepada kamu kabar gembira. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, sudah lahir di kota Daud. Dan kamu akan melihat di sana, dia dibaringkan di dalam palungan." Tiba-tiba para gembala itu melihat di atas langit yang tadinya gelap gulita, ada ribuan, puluhan ribu malaikat Tuhan bernyanyi-nyanyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya." Kemudian langit kembali gelap gulita, kembali sunyi. Dan para gembala itu berbicara satu sama yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem, kita lihat." Dan mereka pun pergi ke sana, dan mereka menjumpai persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Yesus Tuhan lahir di Bethlehem. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita merayakan Natal. Natal sekolah minggu. Apa pesan untuk anak-anak sekolah minggu? Apa pesan untuk anak-anak sekolah minggu pada Natal ini? Ada 3. Berapa anak-anak? Ya, 3. Ada 3 pesan. Semua harus ingat dan catat pesan ini. Pesan Natal untuk anak sekolah minggu. Pertama, jangan takut. Beranilah. Coba anak-anak sekolah minggu ulangi pesan yang Amang Pendeta sampaikan. Jangan takut. Beranilah. Semua ulangi. Dengan suara keras mengatakan jangan takut. Ya, jangan takut. Beranilah. Anak-anak sekolah minggu itulah pesan Natal yang pertama. Itu pesan yang dulu disampaikan kepada para malaikat, kepada para gembala. Dan sekarang pesan itu disampaikan kepada anak-anak, jangan takut. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh takut. Harus menjadi anak yang pemberani. Kenapa? Karena Tuhan ada. Tuhan menjaga kalian. Tuhan itu kuat melindungi kalian. Sebab itu jangan takut. Siapa anak-anak yang masih suka takut? Apakah takut karena malam hari? Apakah takut kalau dia sendiri di kamar? Atau takut melakukan sesuatu? Takut. Mari kita dengarkan pesan itu. Jangan takut. Sebab Tuhan ada. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang pemberani. Coba ulangi kalimat anak pendeta. Anak sekolah minggu harus jadi anak yang pemberani. Coba ulangi. Anak sekolah minggu harus jadi anak yang pemberani. Ya, semua jadi anak yang pemberani. Sesuai pesan malaikat. Yang kedua, apa pesan Natal untuk anak-anak sekolah minggu? Jangan sedih. Bergembiralah.
Siapa anak-anak yang suka murung? Siapa anak-anak yang suka nangis? Siapa anak-anak yang suka sedih? Ingat pesan malaikat, pesan Natal kita. Jangan sedih, jangan murung, tapi bergembiralah. Anak-anak harus menjadi anak yang gembira. Kenapa kita gembira? Karena Tuhan sudah lahir. Tuhan ada menjaga kita. Karena Tuhan Yesus adalah teman kita, teman anak-anak sekolah minggu. Mari bergembira bersamanya. Mari buang rasa sedih. Mari buang wajah yang murung. Mari kita bergembira ria, bersukacita. Pesan yang kedua, coba semua ulangi. Jangan sedih, bergembiralah. Diulangi lagi. Jangan sedih, bergembiralah. Yang ketiga anak-anak, apa pesan Natal? Jangan ragu-ragu, percayalah. Para gembala itu percaya kepada pesan malaikat, mereka pergi ke Bethlehem sebagaimana dipesankan oleh para malaikat. Mereka berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Anak-anak juga tidak boleh ragu. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa anak-anak bisa melakukan sesuatu. Jangan ada yang mengatakan lagi, aku gak bisa. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa jadi anak yang pintar. Aku tidak bisa berhasil. Aku tidak bisa menjadi anak yang baik. Semua anak sekolah minggu bisa. Karena itu jangan ragu-ragu. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita ulangi pesan ini. Semua anak-anak sekolah minggu ikuti kalimat Amang Pendeta. Pesan Natal sekolah minggu. 1. Jangan takut, beranilah. Ulangi. 2. Jangan sedih, bergembiralah. Ulangi lagi anak-anak. Jangan sedih, bergembiralah. 3. Jangan ragu, percayalah. Ulangi. Ya. Itulah pesan Natal bagi anak-anak sekolah minggu. Amang Pendeta berdoa, semua anak sekolah minggu sehat, semua anak sekolah minggu makin pintar, semua anak sekolah minggu makin baik, jadi anak yang pemberani, jadi anak yang gembira, dan jadi anak yang selalu percaya. Selamat menyambut Natal. Mari kita berdoa. Semua anak-anak ulangi kalimat Amang Pendeta. Semua anak-anak ulangi kalimat Amang Pendeta, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Engkau yang lahir di Bethlehem, temanilah kami. Jadikanlah kami anak yang pemberani. Jadikanlah kami anak yang selalu gembira. Jadikanlah kami anak yang selalu percaya. Amin. Horas. Sebelum menutup ibadah Natal kita menyanyi lagu yang terakhir yang berjudul Selamat Datang dari Kirim Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 4. Salam
marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, anak-anak kami belum bekerja dan belum punya penghasilan. Namun anak-anak kami menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah kami semua. Biarlah kami mendapat damai sejahtera dan sukacita Natal Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak sekolah minggu, selamat menyambut Natal. Horas. Salam dan Horas bagi seluruh anak sekolah minggu KBP Balikpapan Baru dan para guru sekolah minggu. Puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus karena saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal secara virtual. Walaupun perayaan Natal anak sekolah minggu dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi makna Natal yang seutuhnya. Kami panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada guru sekolah minggu dan seluruh tim yang terlibat dalam kepanitiaan ini, dan kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari panitia Natal. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Natal buat seluruh anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Horas. Shalom, Horas. Kami dari seksi sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru mengucapkan selamat Hari Natal bagi anak-anak kami sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Dan kami sangat berterima kasih banyak kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah bersusah payah untuk mengajari anak-anak kami sehingga Natal tahun ini bisa berjalan dengan lancar walaupun melalui online. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada panitia Natal tahun 2020 yang mendukung penuh bisa terlaksananya Natal Sekolah Minggu HKBP Balikpapan Baru tahun ini. Dan terima kasih banyak juga kepada orang tua anak-anak kami yang telah mendampingi anak-anak kami sehingga bisa ikut berperan serta dalam mengikuti Natal yang dilaksanakan tahun ini melalui online. Dan untuk itu kami dari seksi panitia sekolah minggu mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Horas, Shalom.
Shalom, nama saya Glenn. Saya akan menyampaikan pesan Natal untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biasanya setiap tahun kita berkumpul bersama keluarga besar untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tetapi Natal tahun ini berbeda karena pandemi yang melanda negeri kita. Meskipun Natal tahun ini berbeda, tapi damainya tetap sama, menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Suasana Natal tahun 2020 ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini karena pandemi virus corona, Natal diadakan lewat virtual. Liturgi lewat virtual, tanpa kor, tanpa pujian, Natal dan tarian, tanpa menyalakan lilin, tidak bertemu teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Tidak ada salam-salaman dan makan bersama. Namun harus tetap semangat, berhikmat, bersyukur dan bergembira. Menyambut Natal, salam dan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Natal Papa dan Mama dan kakak-kakak sekolah minggu. Semoga kita sehat dan bebas dari virus corona. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Saudara-saudari terkasih, Natal adalah berita sukacita dan perwartaan cinta karena Juru Selamat. Sang Raja Damai Allah beserta kita lahir di dunia. Saya mewakili anak-anak Sekolah Minggu HKBP Balikpapan Baru mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, yang kami hormati Ama Pendeta, Ama Hina, kakak sekolah minggu, teman-teman yang saya kasihi. Saya mewakili anak sekolah minggu ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah Natal di tahun ini melingkupi terang bagi kehidupan kita semua, dan juga kita bisa terang bagi di sekeliling kita. Harapannya semoga COVID-19 ini bisa berlalu agar kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan juga sukacita dan memuji nama Tuhan kembali. Terima kasih buat kakak sekolah minggu dan Ama Pendeta yang sudah membimbing kami sehingga kami bisa kelak seperti ini. Semoga kami kedepannya bisa sukses. Terima kasih buat Ama Pendeta sudah memimpin gereja ini dan apa yang kami lihat sudah maju dan berkembang. Semoga kedepannya bisa maju. Dan terima kasih buat kakak sekolah minggu sudah membimbing kami juga dan jangan bosan-bosan untuk mengajari kami. Tetap semangat, tetap setia. Semoga di 2021 ini pribadi menjadi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan datangkan di tempat ini. Sekian dan terima kasih pesan dan kesan saya. Shalom, Horas. Natal tahun ini tentu berbeda dengan Natal tahun lalu. Tentu adik-adik masa asing dengan Natal tahun ini. Walaupun kita merayakan di rumah, janganlah mengurangi sukacita kita menyambut kelahiran Juru Selamat. Mari kita berdoa supaya masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu di gereja untuk beribadah memuji Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bila keluar rumah tetap pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Kakak ucapkan